Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ya. setiap di antara kita itu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya salah. Iya apa iya? Ya. Kalau bicara tentang kesalahan manusia, setidaknya ada 5 tingkatan kesalahan manusia. Yang pertama namanya aib. Yang kedua namanya maksiat. Yang ketiga namanya dosa. Yang keempat namanya durhaka. Yang kelima namanya zolim. Rasa-rasanya semua kita mungkin pernah terpeleset atau mungkin pernah terjatuh, rapuh, tenggelam dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang pertama aib. Apa itu aib, Ahilman? Aib itu adalah kekurangan yang kita miliki atau kekurangan yang orang lain miliki. Maka apa perintah Allah terhadap aib yang kita miliki? Jawabannya adalah tutupi. Ulangi. Tutupi. Allah itu as-sittir. Allah yang maha menutupi setiap kesalahan kita. Coba dibayangkan. Kalau setiap kita berbuat salah, langsung Allah buka kesalahan kita. Apa yang terjadi? Pasti rasanya kita tidak akan pernah berani melangkah dalam hidup ini karena malu dengan apa yang pernah kita lakukan. Betul? Tapi ada yang bertanya, boleh enggak kalau saya curhat, saya nanya, saya bertanya tentang apa yang pernah saya lakukan? Jawabannya boleh. Tapi bertanyalah kepada orang yang ahli. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, ceritalah, curhatlah kepada orang yang ahli zikir, ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Maka luar biasanya Allah menjaga kita. Maka untuk setiap kekurangan kita belajar ya untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua maksiat. Maksiat itu kesalahan kecil yang sering kita lakukan. Hati-hati dengan dosa kecil. Kenapa? Karena biasanya seseorang akan tenggelam pada dosa yang besar ketika dia menyepelekan dosa yang kecil. Berbohong. Dosa atau tidak? Dosa. Orang yang berbohong, maka izin, biasanya selanjutnya dia akan sibuk menutupi kebohongan kemarin. Setuju? Maka jangan pernah menyepelekan kesalahan yang kecil, karena itu jadi sebab kesalahan yang besar. Dosa, kesalahan kita kepada Allah, taubati. Durhaka, kesalahan kita kepada yang di atas kita. Anak sama orang tua bikin salah, namanya apa? Durhaka. Istri bikin salah sama suami, namanya apa? Durhaka. Bawahan bikin salah sama atasan, namanya apa? Durhaka. Tidak menghormati yang di atasnya. Maka tugasnya perbaiki. Hati-hati dengan yang kelima, namanya zolim. Zolim itu 2 kesalahannya. 1, membangkang kepada Allah. 2, menyakiti manusia. Fir'aun itu jadi manusia yang paling zolim. Kenapa? 2 kesalahannya. 1, membangkang kepada Allah. 2, menyakiti manusia. Dosa yang di atas kepada yang di bawah itu zolim. Orang tua tidak mendidik anak dengan baik, namanya apa? Zolim. Suami menyakiti hati istri, namanya apa? Zolim. Pemimpin tidak amanah dengan yang dipimpinnya, namanya apa? Zolim. Dan hati-hati dengan perbuatan zolim. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang senantiasa berbuat kezoliman.
Maka bunda sayang, pemirsa Trans TV, kita semua pasti pernah punya salah. Tapi percayalah, Allah Maha penerima taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Orang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah tenggelam dalam kesalahan. Tapi orang baik itu adalah orang yang segera memperbaiki dirinya setelah kesalahan yang pernah dilakukannya. Maka selama kita hidup, ayo perbaiki diri. Selama kita hidup, ayo berbenah diri. Hidup gak lama, sebentar saja. Hidup di dunia gak selamanya, sesaat saja. Maka jangan sampai kehidupan kita dihabiskan dengan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati. Tenangkan hatimu. Di sini ada Kak Eka Putri ya. Masya Allah, tabarakallah, ada bintang tamu kita Ustadz hari ini. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Eka. Qadarullah saya seorang ibu tunggal. Saya punya seorang putri usia 5,5 tahun Ustadz. Jadi saya ini dulu bisa dibilang menikah muda. Di usia 24 tahun waktu itu. Saya bertemu dengan mantan suami saya itu dulu dan menganggap dia sebagai dia bisa menjadi imam dan bisa membimbing saya waktu itu. Sehingga saya yakin untuk bisa menikah dengan dia pada saat itu. Jadi selama saya menikah itu Ustadz, saya banyak menerima kekerasan baik fisik, psikis, bahkan kekerasan finansial juga Ustadz. Jadi pada saat saya menikah itu saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Ada kejadian saya selesai mencuci pakaian Ustadz. Jadi pada saat itu saya tuh mencuci pakaian masih manual, belum boleh pakai mesin cuci padahal ada Ustadz. Cuman alasannya karena bayar listriknya mahal. Dan punya peraturan kalau menjemur baju itu jangan di luar rumah karena malu kalau misalnya ada pakaian. Ya, jadi pada saat itu saya jemur di dapur Ustadz, di dalam rumah. Dia pulang kerja, masuk langsung ke dapur dan langsung berteriak, "Hei kamu, enggak, lihat ini air tetesan cucian jatuh ke lantai. Kenapa kamu biarkan?" Ya. Jujur saya shock dan kaget Ustadz ya kayak, ya karena memang harus jatuh ke lantai karena memang dia basah gitu kan. Dan maksudnya saya membela diri lah pada saat dia marah kayak gitu, saya membela diri. Dan setiap saat saya membela diri selalu saya dibilang kayak, "Dasar kamu istri pembangkang." Dia tuh selalu bilang kayak, "Ya udah ini rumah saya, ini peraturan saya. Kalau misalnya kamu nggak suka dengan peraturan yang saya terapkan, silahkan kamu keluar dari rumah saya." Dan itu berulang Ustadz. Sampai ada kejadian juga, menurut saya ini sepele, masalah cipratan air cuci piring. Jadi airnya tuh nyiprat ke tembok. Saya hanya membersihkan cipratan yang di sekitar wastafel sama yang di lantai. Saya nggak berekspektasi kalau ternyata dia akan menginspeksi sampai ke tembok wastafel. Dan di situ, astagfirullah, di situ pun saya kembali diusir Ustadz. Karena dia bilang kayak, "Kamu tuh nggak tahu saya tuh susah beli rumah ini, jadi kamu pakai rumah ini seenaknya." Dan itu dalam keadaan hujan Ustadz. Saya pakai kerudung, saya keluar rumah tanpa menggunakan kerudung Ustadz.
sampai detik ini saya belum mendapatkan permintaan maaf dari sikapnya dia itu ke saya. Karena dia selalu menganggap kayak ya biar aja, nanti juga dia lupa. Dia akan maafkan dan dia terus melakukan kejadian itu berulang-ulang Ustadz. Masalah kekerasan finansial, jadi uang bulanan yang dikasih memang kadang nggak cukup Ustadz 1 bulan. Jatah harian saya untuk makan itu 30.000. Itu saya menyisihkan uang 100.000 untuk saya jajan. Jadi di minggu kedua ada momen saya kehabisan, saya minta uang 100.000 untuk belanja, untuk keperluan 1 minggu. Saya kira itu akan dikasih dengan ikhlas Ustadz. Ternyata dipotong di uang bulanan selanjutnya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Karena saya nggak kuat dengan cobaan seperti ini. Saya pikir dengan saya bekerja, itu akan jadi lebih baik Ustadz. Ternyata semakin saya mendapatkan penghasilan sendiri, itu dia malah semakin melupakan kewajibannya dia. Dan bahkan setiap tanggal 25 apapun pengeluaran yang menurut dia itu di luar dari uang bulan yang dia kasih, itu ditagihkan ke saya Ustadz. Qadarullah tahun lalu Allah ngasih bukti Ustadz. Posisi saya sudah bercerai Ustadz. Anak saya dibawa berlibur. Tapi bil belanjaan itu anak saya selama berlibur sama bapaknya dikirim ke saya Ustadz. Jumlahnya 700.000. Dengan kejadian yang kayak gitu Ustadz, jujur saya takut. Saya banyak trauma Ustadz. Saya bisa dibilang takut membuka hati lagi Ustadz. Saya memilih untuk menjaga anak saya aja Ustadz. Saya mau tanya, apakah dengan keputusan saya yang seperti ini untuk tidak membuka hati lagi dan hidup berdua dengan anak saya, apakah saya berdosa? Apakah saya masih bisa mendapatkan pintu surga dari Allah Ustadz? Dan masalah nafkah, sekarang anak saya pun mengalami hal yang sama seperti saya Ustadz. Dia dijatah 30.000 sehari. Maaf, 33.000 sehari. Bukan saya tidak bersyukur, tapi maksud saya dari sisi agama tuh seperti apa Ustadz seorang ayah yang bisa dibilang lalai untuk menafkahkan anaknya. Biarlah, lupakanlah tentang saya. Tapi maksud saya anaknya ini butuh biaya sekolah, biaya kesehatan. Itu bagaimana Ustadz? Iya, Bunda. Ini yang harus jadi pelajaran di rumah tangga. Rumah tangga itu kan harusnya jadi tempat ternyaman ya, untuk kita bisa menghadirkan kebaikan. Rumah tangga itu harus jadi tempat teraman untuk kita bisa meraih keberkahan. Sekarang bagaimana mungkin kita bisa menemukan kebaikan dan kebahagiaan kalau tidak ada sikap untuk saling menghargai dan saling menghormati di rumah tangga. Seorang suami itu pemimpin di rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pelindung. Suami itu role model yang akan membawa ke arah mana, kemana, dan seperti apa rumah tangga itu. Maka mohon maaf, di awal kita harus punya ilmu dalam berumah tangga.
Karena banyak rumah tangga yang tidak bahagia bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu dalam rumah tangga. Nikah itu perjalanan panjang, bukan sehari, bukan 2 hari, tapi panjang. Maka sering AA sampaikan, menikah dengan orang yang salah lebih parah daripada menunda waktu pernikahan. Saya khawatir apa yang terjadi dengan Teh Eka terjadi juga pada teman-teman yang lain. Mohon maaf, zolim sekali jika ada seorang suami yang KDRT terhadap istrinya. Zolim kalau ada seorang suami, mohon maaf, merendahkan, menjatuhkan, menjelekkan istrinya. Padahal mohon maaf, Quran menyebutkan istri itu pakaianmu. Suami itu pakaian untuk istri. Maka saling menjaga. Kalau di rumah dia sudah tidak bisa mendapatkan keamanan. Kalau di rumah dia sudah tidak bisa menemukan kenyamanan, ketenangan. Harus kemana dia berlabuh. Dan ingat, ketika kita mengambil seseorang menjadi istri kita, berarti jatuhlah tanggung jawab kita kepada dia. Maka kok bisa hitung-hitungan? Dihitung. Mending hitungnya gede. Kecil lagi hitungannya teh. Tidak ada kesel teh itu. Nafkah itu kewajiban suami. Bukan malah istri harus ganti rugi. Nafkah itu kewajiban suami. Ini malah kamu nanti balikin ya. Itu bukan nafkah namanya, hutang. Coba bayangin. Dan sering AA bilang nafkah itu mencakup 2 hal. 1 lahir, 2 batin. Lahir itu mencakup 3 hal. Sandang, pangan, papan. Kata Nabi SAW, berilah istri makan sebagaimana apa yang kamu makan. Berilah istri pakaian sebagaimana engkau terjaga kehormatannya dengan pakaian itu. Berilah istri nasihat sebagaimana nasihat itu menjaga rumah tanggamu. Jaga istrimu, amankan istrimu, senangkan istrimu. Mohon maaf, kalau gak bisa nyenengin jangan nyakitin. Makanya bersyukur kalau rizkimu harus dikeluarkan untuk keluargamu. Bukankah suami yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarganya? Setuju? Teh Eka, bersyukur ya, Allah melepas orang yang tidak baik selama berumah tangga. Tolong ya, jangan pernah menangisi orang yang jahat sama kita. Jangan menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Terlalu sayang hatimu untuk menangisi orang yang pernah menyakitimu. Setuju? Pertanyaan kedua, AA, boleh enggak saya menutup hati untuk tidak lagi membukanya dengan yang lain? Jawabannya kembali kepada kondisinya. Tidak semua laki-laki sama kok. Masih ada di luar sana laki-laki yang baik. Hanya mungkin kemarin ketemunya sama yang tidak baik. Ke depan semoga bertemu dengan yang lebih baik. Semoga Teh Eka bisa mengambil hikmahnya. Salam buat anak di rumah. Insya Allah jangan gara-gara satu orang yang menyakitimu menyimpulkan bahwa hidup ini hancur dan hidup ini buruk. Tidak. Cukuplah yang kemarin jadi cerita dalam hidup kita. Semoga ke depan ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau boleh ditarik ke masa lalu, kayak kalau boleh nggak ditemuin ya nggak apa-apa deh, nggak usah ditemuin gitu. Karena kasihan, aku merasa kayak anak aku tumbuh tanpa peran ayah gitu kan. Ya sedih gitu. Jadi setiap ngeliat anak aku tuh kayak aku ngerasa kayak ada rasa bersalah gitu. Kayak mau nggak mau gitu loh. Buat komunikasi sama anaknya tuh kayak ya udah dia ngerasa lepas, ya lepas aja kayak bujangan aja gitu. Aku nggak pernah ngajarin untuk benci sama kamu, nggak. Tapi dia pasti akan tahu apa yang terjadi.
yang selama ini aku pendam gitu, akhirnya rilis. Karena selama ini tuh cuman ya kayak cerita-cerita ya gitu aja gitu. Pendapat-pendapat orang aja cuman disuruh sabar gitu. Kalau sekarang kan kayak ya ada dasar ilmunya lah gitu yang aku dapatkan dari jawaban Ustadz Hilman kayak gitu ya. Ya bikin aku jadi lebih tabah lagi aja, lebih kayak ya memang hidup seperti ini, ya emang harus kuat gitu. Gitu sih, jadi kayak punya kekuatan baru.